Shalom, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di minggu pertama di bulan Februari ini, pada hari Minggu tanggal 7 Februari tahun 2021. Sudah hampir 1 tahun sejak virus corona COVID-19 diumumkan ada di Indonesia yang terpapar oleh virus corona. Sudah hampir 1 tahun, mungkin kita juga dalam ibadah online seperti ini, tetapi biarlah semuanya Tuhan yang mengatur, Tuhan yang menghendakinya. Tetapi kita bersyukur di dalam segala hal, di dalam segala keadaan, karena Dia memberikan yang terbaik kepada kita. Haleluya, saudara. Bertemu kembali dengan GBI Godzone yang dulu kita beribadah di Hotel Grand Suri, BSD City, Tangerang Selatan. Saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu apa yang akan Tuhan katakan kepada kita di hari-hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus kalau kami diberi kesempatan lagi hari ini, minggu ini, untuk kami dapat ibadah kembali kepada Engkau maupun secara online seperti ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia Engkau yang baru setiap pagi, kasih setia Engkau yang tidak pernah ada habis-habisnya, selalu baru setiap hari. Terima kasih Bapa. Biar urapi kami semuanya, biar Kau berbicara kepada kami, biar firman-Mu ini tidak hanya kami dengar saja, tidak hanya kami melakukan dalam hidup kami, tetapi kami mengalami firman itu menjadi daging, menjadi kenyataan di dalam hidup kami Tuhan, sehingga roh, jiwa, dan tubuh kami merasakan bahwa Engkau Allah kami yang perkasa, Allah yang dahsyat. Engkau Allah kami yang mengasihi kami, Engkau Allah kami yang menyediakan bagi kami segala keperluan kami yang terbaik. Bahkan Engkau memelihara kami dengan pemeliharaan yang sempurna. Bahkan Engkau berfirman di dalam Mazmur 91 bahwa Engkau akan mengenyangkan kami seumur hidup kami. Engkau akan memberikan yang terbaik kepada kami seumur hidup kami. Bapa, urapi kami, urapi jemaat yang mendengarkan firman-Mu saat ini, supaya kami dapat mengerti, dan juga kami akan mempersiapkan perjamuan kudus di minggu pertama di bulan ini Tuhan. Biar kuduskan Tuhan semua perjamuan ini sehingga mendatangkan berkat bagi kami. Di dalam satu nama itu, nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita sama-sama katakan amin. Saudara, dalam keadaan baik, amin. Mari kita lihat khotbah kita seri Kerajaan Allah yang ke-19. Saya beri judul Kedahsyatan Injil Kerajaan Allah. Saudara, bagaimana Injil Kerajaan Allah itu begitu dahsyatnya pada waktu dibawa oleh Tuhan Yesus ke muka bumi ini sampai dengan hari ini, itu masih relevan untuk berlaku di dalam hidup saudara dan saya, dan masih berlaku terjadi seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan di dalam Injil Kerajaan Allah sampai dengan saat ini terjadi di dalam hidup saudara dan saya. Saudara mau mengalaminya? Saya ingin sekali mengalaminya hari-hari ini, berulang-ulang di dalam hidup saya. Saya ingin perkatakan, Tuhan, satu lagi Tuhan, satu lagi Tuhan, satu lagi Tuhan, terus sampai berakhir nanti kita akan mencapai garis finish. Saudara, mari saudara kita simak firman ini. Waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, maka Tuhan Yesus itu membawa 2 Injil. Satu Injil Kerajaan Allah dan satu Injil Keselamatan. Injil Keselamatan saudara tahu ya. Singkat saja saya jelaskan karena hari ini saya ingin menjelaskan Injil Kerajaan Allah yang betapa dahsyatnya waktu diberitakan di muka bumi ini. Injil Keselamatan pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Dia menebus dosa kita semuanya yang harusnya kita mati, karena upah dosa adalah mati. Tetapi Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, Dia dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut selama 3 hari, dan Dia bangkit kembali mengalahkan maut itu. Itu Injil Keselamatan. Sekarang kita akan bahas Injil Kerajaan Allah. Apa yang terjadi waktu Injil Kerajaan Allah itu diberitakan di muka bumi ini? Apa yang terjadi? Begitu dahsyatnya Injil Kerajaan Allah itu terjadi di muka bumi ini. Tetapi pada saat orang-orang akan merasakan, akan mengerti, akan mendengar terlebih dahulu, akan mendengar, setelah itu akan mengerti dan akan melakukannya. Tetapi setelah itu harus mengalaminya.
Bagaimana supaya kita bisa mengalami Injil itu, firman itu menjadi daging di dalam hidup kita, atau menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Ini yang akan kita bahas. Saya akan berikan dulu bagaimana dahsyatnya Injil Kerajaan Allah di muka bumi ini pada waktu diberitakan. Tetapi sebelumnya coba kita lihat ya. Di dalam Matius 3 ayat 2, ini Yohanes Pembaptis. Pada waktu Tuhan Yesus sebelum muncul, sebelum Tuhan Yesus mengabarkan Injil Kerajaan Allah ini, Yohanes Pembaptis berkata di dalam Matius 3 ayat 2 berkata, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Ini bingung. Kerajaan surga. Waktu itu bangsa Israel sedang dijajah oleh kerajaan Romawi. Mereka mengharapkan Mesias, tetapi mereka mengharapkan Mesiasnya adalah Mesias kedagingan, bukan Mesias roh, tetapi Mesias kedagingan. Mereka ingin dibebaskan dari penjajahan kerajaan Romawi supaya mereka bebas, tidak dijajah oleh kerajaan Romawi pada saat itu. Jadi mereka bingung pada waktu dikatakan kerajaan surga sudah dekat. Ini banyak sekali orang yang tidak bisa menerimanya. Makanya Tuhan Yesus waktu itu menurunkan Roh Kudus supaya Injil Kerajaan Allah ini bisa dimengerti setelah didengar, dan setelah dimengerti bisa dilakukan di dalam hidup kita. Sehingga pada waktu Injil Kerajaan Allah dilakukan di dalam hidup kita, maka firman itu menjadi daging. Maka janji Tuhan itu menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Syarat yang pertama, yang utama dan ini syarat yang paling penting di dalam hidup kita untuk supaya firman atau Injil Kerajaan Allah itu menjadi kenyataan di dalam hidup kita adalah bertobatlah. Ini perkataan Yohanes Pembaptis ya, dalam Matius 3 ayat 2. Matius 3 ayat 2 belum menyiratkan Tuhan Yesus melayani. Setelah Tuhan Yesus melayani di Matius 4 ayat 17. Matius 4 ayat 17. Tuhan Yesus pada waktu itu berkata seperti ini. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, garis bawah, Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ini perkataan Tuhan Yesus. Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. Saudara, bumi ini adalah perluasan daripada kerajaan surga. Berkali-kali saya katakan di dalam Injil Kerajaan Allah ini, bumi ini adalah perluasan daripada kerajaan surga. Tetapi karena Adam jatuh ke dalam dosa, maka bumi ini yang tadinya dikuasakan kepada Adam oleh Allah, oleh Tuhan, maka diberikan kuasa juga kepada iblis. Tetapi bumi ini diciptakan oleh Allah, oleh Tuhan, sehingga Tuhan tidak mau kalah, harus merebutnya kembali. Maka Injil Kerajaan Allah dibawa kembali oleh Tuhan Yesus ke bumi ini untuk merebut umat pilihannya, yaitu saudara dan saya, menjadi warga kerajaan surga kembali. Saudara, ini jarang bisa diterima. Apalagi untuk orang-orang sekarang. Kerajaan surga sudah dekat. Dikatakan di dalam ayat berikutnya, saya berkali-kali berkata, kerajaan surga itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita yang berlimpah-limpah oleh karena Roh Kudus. Saudara, perhatikan, oleh karena Roh Kudus. Jadi saudara, kalau kita mau mengalami kedahsyatan Injil Kerajaan Allah ini, syarat yang pertama dan utama dan yang paling penting adalah bertobat. Bertobatlah. Jadi kita mau taat dan bertobat, maka kita akan mengalami Injil Kerajaan Allah itu terjadi di muka bumi ini. Saudara, apa yang terjadi pada waktu Injil Kerajaan Allah ini diberitakan di muka bumi ini? Saudara, yang lumpuh dapat berjalan, yang mati dibangkitkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Saudara, yang tuli bisa mendengar, yang buta bisa celik matanya, yang najis karena kusta dapat ditahirkan.
Saudara, bahkan saudara, angin ribut pun dapat tunduk kepada Injil Kerajaan Allah, kepada Allah yang membawa Injil itu, yaitu Tuhan Yesus ke muka bumi. Dahsyat sekali, tidak ada duanya. Apakah kita percaya kepada Dia sekarang, ataukah kita masih ragu-ragu? Nah, kalau kita masih ragu-ragu, maka kita harus menyelaraskan roh, jiwa, dan tubuh kita dengan rohnya Allah. Jadi kalau kita mau mengalami hal-hal ini, kita harus bertobat. Dan pada waktu kita bertobat, kita akan bisa menerima Injil. Ini menyelaraskan. Menerima Injil, mengerti Injil, melakukan Injil, sehingga di dalam hati kita, dalam pikiran kita, dalam jiwa kita, dalam roh kita, kita bisa mengerti kehendak Tuhan, rencana Tuhan, rancangan Tuhan, jalan-jalan Tuhan di dalam hidup kita. Maka pada waktu kita bisa mengerti, maka kita bisa mengetahui instruksi Tuhan apa yang harus kita perbuat di muka bumi ini dengan perantaraan Injil. Dan pada waktu kita melakukannya, maka Injil itu bisa menjadi kenyataan di dalam hidup kita. Kenapa bertobat? Karena saat kita bertobat, maka roh, jiwa, dan tubuh kita sedang diselaraskan dengan Tuhan sendiri. Sehingga Injilnya dapat kita terima, dapat kita mengerti, dapat kita jalankan di dalam hidup kita. Maka kita akan merasakannya. Saudara, bertobat. Bagaimana kita bisa lemah lembut kalau kita belum bertobat? Bagaimana kita bisa lemah lembut dalam hidup kita, sikap kita? Karena Injil yang mengharuskan kita melakukan kelemah lembutan. Bagaimana kita bisa kudus menurut Injil kalau kita masih melakukan kenajisan? Di dalam Injil ada instruksi, kuduslah engkau sebab aku kudus, kata Tuhan, supaya engkau selaras dengan aku. Saudara, jadi di dalam Injil ada instruksi, tetapi kita harus bertobat terlebih dahulu. Amin. Setelah bertobat, kita bisa membaca, kita bisa mengerti, kita bisa melakukan Injil di dalam hidup kita. Setelah itu, maka kita bisa mengalami Injil terjadi di dalam hidup kita. Selaraskan dulu roh, jiwa, dan tubuh kita dengan Injil. Karena Injil adalah Tuhan sendiri. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Jadi, pada waktu kita membaca firman, jadi tidak ada kata lain, kita harus membaca firman. Amin. Sebelum saya mempersiapkan khotbah, selalu saya berjanji pada Tuhan, saya akan membaca terlebih dahulu firman yang setiap hari harus saya baca. Jadi sebelum saya membaca firman yang harus saya baca, saya tidak akan dulu membuat kerangka dari khotbah atau memikirkannya, tetapi saya harus terlebih dahulu membaca firman Tuhan, mengerti, melakukan, menyelaraskan. Jadi kalau kita sudah selaras dengan Injil, maka kita akan selaras dengan Tuhan. Jika kita sudah selaras dengan Tuhan, maka kita tidak ada penghalang antara kita dengan Tuhan, yaitu dosa-dosa kita. Jadi bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat, dan akan engkau rasakan kenikmatan kerajaan Allah di dalam hidupmu. Tuhan Yesus saat itu akan membagikan Injil kerajaan Allah. Jadi Tuhan Yesus berkata terlebih dahulu, bertobatlah. Setelah itu, setelah bertobat, kita harus membaca firman. Kembali lagi kita, kenapa harus roh, jiwa, dan tubuh kita itu diselaraskan? Kita akan membahas jiwa, roh kita diselaraskan dengan roh Tuhan terlebih dahulu. Maka jiwa dan tubuh akan mengikutinya. Tapi dalam khotbah ini saya mau membahas bagaimana kita menyelaraskan roh kita dengan roh Tuhan. Kalau kita mau terjadi semua yang baik di dalam hidup kita, dan bahkan kita memperoleh hidup bahkan di dalam kelimpahan, maka di alam roh dulu itu harus terjadi. Atau kita harus mengimaninya terlebih dahulu.
baru setelah kita mengimaninya, itu akan terjadi di dalam hidup kita. Amin. Allah adalah roh, maka roh kita yang berasal dari Allah harus diselaraskan dulu dengan Allah yang hidup. Karena saat kita berbuat dosa, maka roh kita mati. Maksudnya tidak selaras dengan roh Allah lagi. Putus hubungannya dengan roh Allah. Tidak connect lagi dengan roh Allah. Putus. Sehingga waktu firman datang kepada kita, waktu kita baca, itu tidak bisa kita mengerti dan mungkin tidak bisa kita lakukan. Makanya banyak orang yang mendengar tetapi tidak melakukan. Bagaimana kita bisa berkata kalau firman itu datang kepada kita? Diberkatilah engkau yang datang dalam namaku, kata firman Tuhan. Kalau kita tidak selaras pikiran kita, maka kita akan ragu-ragu. Kita akan ragu-ragu, benar enggak? Diberkatilah kamu, disembuhkanlah sakit penyakitmu. Kalau kita tidak selaras roh kita dengan roh Allah, maka kita akan ragu-ragu di dalam Tuhan. Saya mau memberikan contoh. Pada waktu Yesus memberi makan 5.000 orang. Dalam Yohanes 6 ayat 1 sampai dengan 15, Yesus memberi makan 5.000 orang. Pada waktu itu, setelah Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat, orang tuli bisa mendengar, orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan. Banyak sekali Tuhan Yesus, orang kusta bisa ditahirkan, bahkan orang mati bisa disembuhkan. Orang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Pada waktu orang berbondong-bondong mengikuti Yesus, banyak sekali orang ada di sana. Dan Tuhan Yesus berkata, kita harus memberi makan mereka semuanya. Tetapi kepada Filipus dan Andreas, Tuhan Yesus memberikan, beri makan kepada mereka. Pak Andreas dan Filipus bingung. Kita cuma ada 2 roti, 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana kita bisa memberi makan? Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada Filipus saat itu. Ya, dalam Yohanes 6 ayat 5. Yohanes 6 ayat 5 berkata, di mana kita dapat membeli roti? Supaya mereka, tetapi Filipus, karena Filipus bingung, bukan Tuhan Yesus bertanya, tetapi karena Filipus bingung, Filipus bertanya kepada Tuhan Yesus, di mana kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan? Mustahil. Kemustahilan. Banyak di antara kita. Ketika kita diberi firman oleh Tuhan. Dan ketika kita mengerti firman Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada kita. Kita berkata, mana mungkin Tuhan? Aku ini udah terpuruk. Udah susah, kerjaan udah seperti begini. Virus corona nggak habis-habis, kehidupan belum normal, semua belum normal, kerjaan nggak ada sedikit semua. Itu yang kita alami. Apakah betul kita akan terus menerima yang terbaik daripada Tuhan? Kita sering bertanya seperti itu kepada Tuhan. Padahal saudara, ketika kita dihadapkan satu persoalan, sering kita bertanya kepada Tuhan, mengapa ini terjadi? Bagaimana penyelesaiannya Tuhan? Pernahkah terlintas di pikiran kita, seandainya Yesuslah yang bertanya kepada kita, mampukah kita menjawab secara tepat sesuai dengan kehendaknya Tuhan? Pak, mungkin kita akan menjawabnya, ya Tuhan bisa Tuhan. Tuhan kasih ini aja, Tuhan kasih ini aja, Tuhan kasih ini aja kepada kita. Misalnya, Tuhan kasih proyek aja kepada kita, maka kita bisa normal kembali, maka kita bisa income kembali. Kita terpikirnya hanya sebatas itu. Pernahkah Tuhan Yesus bertanya kepada kita dan meminta pendapat manusia? Namun kita bertanya, dia sebenarnya sudah tahu jawabannya. Sewaktu orang banyak berbondong-bondong datang pada Yesus bertanya, di manakah kita akan membeli roti? Pertanyaan itu kurang lebih berbunyi, bagaimana kita akan memberi makan mereka semua? Itu yang ditanyakan oleh Filipus. Ketika Yesus memandang kepada keselilingnya dan melihat
bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya. Berkatalah ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu yang hendak dilakukannya. Tuhan Yesus tahu apa yang hendak dilakukannya. Dan pasti murid-muridnya berkata di dalam hatinya, mana mungkin Tuhan, keadaannya sudah tidak mungkin. Dua orang muridnya, Filipus dan Andreas, mencoba menjawabnya. Namun sayang, keduanya menjawab hanya menggunakan pola pikir manusia. Filipus berfokus pada uang sebagai solusi, sedangkan Andreas berfokus pada ketidakmampuannya. Sering kita ditanya, berfokus pada uang. Yohanes 6 ayat 7-9. Ayat 7 berkata, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Ya, Filipus berfokus kepada uang. Seorang dari murid-muridnya yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan, tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Andreas menjawab dengan ketidakmampuan, dengan kemustahilan. Mustahil cuman ada 5 roti dan 2 ikan. Filipus menjawab, dengan uang sebanyak 200 dinar pun kita tidak bisa memberi makan mereka. Jangankan 200 dinar kita punya, cuman hanya berapa dinar saja kita punya uangnya. Seperti itu jawabannya. Biasanya seperti itu. Saudara, tampaknya kita suka lupa bahwa di hadapan kita, pada waktu kita berdoa pada Tuhan Yesus, kita sedang berdoa kepada pribadi yang Maha Kuasa. Yang lumpuh dapat berjalan, yang mati dapat dibangkitkan, yang sakit dapat sembuhkan. Tidak punya uang untuk membayar pajak bait Allah. Dia suruh muridnya mengail ikan, dan ikan yang dikail, yang didapatkan di mulutnya ada uang untuk membayar pajak bait Allah. Saudara, mujizat hebat sekali. Allah kita, Tuhan kita, yang berbeban berat diberikan kelegaan, yang sakit disembuhkan, bahkan angin ribut pun dapat tunduk kepadanya. Dia mampu melakukan segala perkara. Pada akhirnya Yesus menunjukkan bahwa uang bukanlah jawabannya. Bersama dengan Yesus, apa yang ada pada mereka sudah cukup untuk memberi orang-orang itu makan, bahkan mendatangkan kelebihan 5 roti dan 2 ikan, sisa 12 bakul. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Dia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Yohanes 6 ayat 11 sampai dengan 13. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ini menunjukkan bahwa roh Filipus dan Andreas tidak selaras dengan roh Tuhan Yesus. Selaraskan roh kita dengan roh Tuhan. Sehingga kalau kita punya 5 roti dan 2 ikan, kita bisa melakukan apapun juga bersama dengan Dia. Amin. Selaraskan. Bisa memberi makan 5.000 orang, sisa 12 bakul. Maka harus percaya dulu dalam alam roh yang belum kelihatan. Apakah itu adalah iman. Kalau kita percaya di alam roh yang belum kelihatan, itu adalah iman. Dan iman bertumbuh karena pendengaran akan firman Tuhan. Jadi bertobatlah dan bacalah firman Tuhan terlebih dahulu. Di firman ada roh Allah. Saudara, ketika menghadapi pergumulan hidup, bagaimana kalau tukeran giliran dan Allah yang bertanya kepada saudara dan saya? Sanggupkah kita melihat kebesaran Allah dibanding solusi-solusi dari pikiran kita sendiri atau keterbatasan kemampuan kita sendiri? Jangan sampai
ketika Allah bertanya, pandangan kita masih saja tertuju pada masalah, bukan pribadi Allah yang besar yang sedang bertanya kepada kita. Kalau Tuhan bertanya, bersyukurlah senantiasa kepadanya. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Pasti aku akan mendapatkan yang terbaik daripada Engkau. Persiapkan rohmu, selaraskan dengan roh Allah, maka kita bisa menjawab seperti Tuhan menjawab. Karena ketika Allah bertanya pada kita, sadarkah kita kalau yang bertanya itu adalah yang sumber jawaban itu sendiri? Jadi kalau kita selaras, maka selaras dengan Tuhan, maka Tuhan ada di dalam kita, maka kita bisa menjawab seperti apa yang Tuhan mau jawab kepada kita. Amin. Saudara, saya pun masih belajar terus tentang hal ini, supaya saya bisa, Tuhan berjanji menolong aku. Tuhan berjanji merencanakan yang baik. Tuhan berjanji merancangkan yang sempurna. Tuhan berjanji memberikan jalan-jalan yang terbaik kepadaku. Tuhan berjanji memberikan kehendak Tuhan yang baik kepadaku. Selalu saya nyanyikan lagu-lagu itu dengan istri saya. Selalu. Tetapi saya belajar bagaimana supaya saya bisa selaras dengan Tuhan. Sehingga pada waktu saya memikirkan jalan keluarnya, saya selaras dengan Tuhan pikirkan. Seperti Tuhan memikirkan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan saja. Saudara, setelah itu, setelah roh kita selaras, maka jiwa pikiran kita, hati kita, keinginan kita, kemauan kita, kehendak kita, di dalam hati kita yang terdalam akan selaras dengan pikiran Kristus. Dan setelah roh dan jiwa selaras dengan pikiran Kristus, maka firman itu bisa menjadi daging, bisa menjadi tubuh, bisa menjadi kenyataan di dalam kehidupan kita. Di Yehezkiel 11 ayat 19 dan 20 saya tutup dengan ini. Yehezkiel 11, 19 dan 20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku menjadi Allah mereka. Atau saudara dan saya akan diberkati oleh Tuhan karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Mari tundukkan kepala. Kita akan mendapatkan perjamuan kudus di minggu pertama ini. Tuhan, kalau kami belum selaras roh kami dengan roh Engkau, hari ini Tuhan, kami mau mengadakan pertobatan dengan perjamuan kudus ini. Sehingga pada waktu kami bertobat, berjanji bertobat kepada Engkau, maka perjamuan kudus ini akan menguduskan kami. Dan perjamuan kudus ini akan kami ingat-ingat senantiasa. Karena Yesus memberikan pengudusan kepada kami saat Dia mati di atas kayu salib. Tuhan Yesus, terima kasih. Bapa, terima kasih. Kami mau mengalami Injil kerajaan surga terjadi dalam hidup kami. Kami mau mengalami kerajaan surga yang telah dibawakan oleh Tuhan Yesus ke dalam muka bumi ini. Bahkan Rasul Yohanes berkata pada saat itu, Yohanes Pembaptis berkata pada saat itu, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Terima kasih Bapa. Kami mau mengambil perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus, minggu pertama setiap bulan kita akan menerima perjamuan kudus ini. Dan kita harus lepaskan semua dosa-dosa kita, sakit hati, dendam, marah, semuanya kita lepaskan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pengudusan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Layakkan kami untuk menerima perjamuan ini Tuhan. Karena Engkau yang menganugerahkan kepada kami. Perjamuan ini hanya boleh diikuti oleh jemaat yang berusia di atas 12 tahun ke atas, anak-anak yang berusia di bawah 12 tahun ke atas dilarang untuk mengambil perjamuan ini, dan atau yang telah percaya sungguh-sungguh pada Tuhan Yesus dan sudah bertobat. Saudara, mari angkat roti tangan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kutuliskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persesuaian dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan untuk tubuh. Demikianlah juga ia mengambil cawan, sesudah makan mari angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari ucapkan syukur saudara. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kuduskan kami agar kami dapat menyalarkan roh kami dengan roh Allah di dalam firman-firman-Mu Tuhan. Sehingga firman-firman-Mu benar-benar terjadi dalam hidup kami. Yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat diangkat. Semua kesusahan, kesulitan diangkat oleh Tuhan hari-hari ini. Diangkat oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biar kami mengerti pada waktu kami membaca firman-Mu. Biar kami melakukannya pada waktu kami mengerti firman-Mu. Dan pada waktu kami melakukannya, kami akan mengalami firman itu terjadi di dalam hidup kami. Berikan pengalaman itu Tuhan kepada kami. Sampai kami mencapai garis finish. Kalau sudah satu Tuhan, satu lagi Kau berikan. Satu lagi Tuhan. Sampai akhirnya kita mencapai garis finish. Terima kasih Bapak untuk semuanya. Kami berdoa untuk Indonesia, untuk Presiden, Wakil Presiden, jajaran Menteri, Kabinet, dan semua gugus tugas bagian depan untuk menangani COVID-19 ini Tuhan. Berikan kekuatan kepada mereka, berikan Tuhan hikmat kepada mereka agar dapat mengatasi seluruh COVID ini. Berkati Tuhan vaksinasi yang akan dilakukan terus Tuhan dalam bulan-bulan ini. Sehingga tidak membawa kesulitan sakit penyakit, tetapi membawa kesembuhan Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan semuanya Indonesia ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan baiklah, kami akan menerima berkat Engkau. Angkat kedua tangan-Mu jemaat, terima berkat Tuhan. Maka berkat anugerah limpah rahmat kasih karunia kasih setia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa di dalam anak Tuhan Yesus Kristus dan persekutuannya yang ada yang manis dengan Allah Roh Kudus senantiasa menyertai dan memberkati kita berlimpah-limpah mulai saat ini sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan menerima dengan iman kita bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.